Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Setiawan di YouTube channel saya, Mr. Corporate Channel. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat, bahagia, dan pastinya berkecukupan. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan cerita atau kilas balik tentang bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa untuk studi S1 saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, kembali ke tahun 2006, ya, saya menjadi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada itu pada tahun 2006. Jadi setelah gempa Yogyakarta, itu saya resmi menjadi mahasiswa UGM. Nah, alhamdulillah, saya diterima di jurusan favorit saya sejak kelas 1 SMA, yaitu jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu jurusan yang, konon katanya di saat itu, tahun 2006 itu, jurusan yang favorit. Jurusan dimana passing grade-nya itu salah satu yang tertinggi di UGM, di klaster Sosial Humaniora. Dan yang bikin bangga lagi, katanya juga lulusan-lulusan dari studi HI UGM itu banyak yang jadi menteri, banyak yang jadi pejabat sukses, orang sukses, dan sebagainya. Maka dari itu mungkin saya ingin berbagi kayak berbagi cerita aja ya, berbagi cerita bagaimana saya bisa mendapatkan peluang beasiswa di UGM tersebut dan bagaimana saya bisa lolos seleksi masuk jurusan HI UGM. Saya lulusan dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Jadi sebelum saya masuk ke UGM, saya sekolah di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Kenapa saya harus cerita dulu mengenai SMA ini? Karena melalui SMA ini saya bisa lolos masuk ke UGM tanpa tes, tanpa bayar, seperti itu. Siapa sih yang nggak mau masuk jurusan favorit, universitas favorit, tapi tanpa tes? Teman-teman yang lainnya harus belajar untuk mengikuti ujian masuk atau UM-UGM zaman itu, atau SPMB, SMPTN, dan sebagainya itu, seleksi-seleksi, jalur seleksi-seleksi tersebut. Sementara, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk memasuki jurusan HI UGM tanpa tes sama sekali. Jujur, memang tanpa tes. Jadi tidak ada namanya tes tertulis, tidak ada ini, tes kesehatan pun nggak ada. Jadi kayak cepat aja masuk les gitu, seperti itu. Nih, oke. Dari sini mungkin teman-teman sudah, wow, enak ya tanpa tes. Memang kelihatan enak tanpa tes gitu maksudnya. Tapi teman-teman semua harus ingat bahwa tiada hasil yang memuaskan tanpa kerja keras yang berat juga. Pastinya. Oke, selama saya sekolah di SMA Negeri 11 Yogyakarta, saya terlibat di beberapa kegiatan. Salah satunya adalah OSIS dan juga teater. Jadi saya sangat aktif di komunitas teater atau ekstrakurikuler teater saat itu. Jadi banyak waktu saya itu habis untuk berkecimpung di dunia teater. Tapi saya tidak fokus di teaternya itu untuk main peran, tapi saya di bagian produksinya. Seperti itu. Karena dalam teater itu, dalam pementasan teater itu ada peran, ada produksi, ada make up, ada sebagainya. Dan saya berkecimpung di dunia produksinya seperti itu. Jadi menyiapkan panggung, menyiapkan berbagai macam hal persiapan-persiapan sebelum pementasan seperti itu. Jadi di balik layar lah ceritanya seperti itu. Well, eh jadi banyak yang bertanya nih mungkin. Program apa sih yang saya ikuti sehingga saya bisa lolos ke UGM saat itu? Oke, langsung saja ya daripada berbelit-belit. Dari tadi berbelit-belit ya, maaf ya teman-teman ya. Oke, saya mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa UGM saat itu melalui jalur penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi itu salah satu jalur masuk untuk menjadi mahasiswa UGM yang tahun 2006 dulu itu,
yang dikhususkan bagi siswa-siswa yang pintar secara akademis tapi tidak mampu secara finansial seperti itu. Jadi UGM saya rasa dulu baik banget. Jadi memberikan sejumlah beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi dan tidak mampu untuk mencicipi studi di UGM. Nah, saat itu seleksinya hanya satu tahap saja, begitu mudahnya, satu tahap saja. Nah, kelihatannya ya masuk UGM-nya satu tahap. Namun sebelum saya waktu itu diajukan untuk menerima beasiswa ini, saya harus konsisten dari kelas 1 sampai kelas 3. Nilai-nilai saya harus masuk ke jajaran paling tidak lah. Walaupun syarat dari UGM itu top 10, tapi kalau di sekolah saya itu paling nggak top 5 atau top 3. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 semester awal saya harus di jajaran top 3 tersebut. Karena saat itu salah satu persyaratannya adalah tiap sekolah hanya boleh mengirimkan 2 siswa terbaiknya untuk mengikuti seleksi tersebut. Bayangkan tuh, satu angkatan saya di SMA itu ada 240, tapi hanya dikirim 2 orang yang mewakili SMA saya untuk kompetisi untuk mendapatkan beasiswa tersebut di UGM. Nah, alhamdulillah saya waktu itu mewakili dari jurusan IPS dan satu kawan saya namanya Asih itu mewakili dari jurusan IPA. Jadi kami berdua yang dikirim oleh sekolah untuk direkomendasikan mendapatkan beasiswa dari UGM tersebut. Jadi sebagai calon peserta waktu itu saya harus mengumpulkan berkas, pastinya nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1, terus surat-surat dari orang tua, gaji orang tua dan sebagainya, terus support letter dari siswa, dan juga harus mendapatkan persetujuan atau surat persetujuan dari kepala sekolah untuk, jadi gini. Jadi saya harus mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah saya supaya saya bisa mengikuti seleksi di UGM tersebut. Bayangkan tuh, jadi tetap waktu itu harus benar-benar menjadi siswa yang agak menonjol supaya bisa mendapatkan apa ya, rekomendasi dari kepala sekolah, karena itu tidak mudah juga. Dan akhirnya setelah semua berkas telah saya siapkan, dan telah saya siapkan dari dulu, saya nyiapkannya semenjak sama Bu Nuni itu diberitahu bahwa Mas, saya rekomendasikan untuk ini ya, beasiswa di UGM seperti itu. Saya mulai mempersiapkan itu semua. Nah, oke, akhirnya berkas selesai. Akhirnya saya dan Asir lolos untuk seleksi di tingkat SMA dan akhirnya diajukan ke UGM saat itu. Semua berkas dikirim dalam bentuk hard file, ada foto, ada dan sebagainya itu di gedung rektorat UGM. Nah, saat itu juga saya dan Asih juga sendiri mengajukan beasiswanya, dalam artian gini, kami ke UGM datang sendiri untuk menyerahkan berkas dan sebagainya, dan waktu itu tidak ada biaya pendaftaran sama sekali. Beda sama program lainnya kayak PBS, penelusuran bakat skolastik, penelusuran bibit bibit unggul dalam bidang seni dan olahraga, mereka tetap harus bayar registrasi, tapi untuk program saya sama sekali tidak bayar waktu itu. Nah, selang berapa bulan ya, lupa saya, sekitar 2 bulanan akhirnya diumumkan siapa yang lolos seleksi saat itu. Wow, malam sebelum pengumuman itu benar-benar apa ya, deg-degan banget, nggak usah tidur, karena saya hanya berpikir ini satu-satunya cara saya tetap bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Karena kalau harus membayar biaya kuliah di UGM saat itu udah lumayan tinggi, karena sejak tahun 2014 telah ditetapkan adanya sistem SKS kayak gitu. Jadi kalau dulu paket zaman 2000-an, 90-an itu masih paket, jadi satu semester itu ya mungkin 500.000 dan sebagainya. Tapi mulai 2014 sudah mulai ada uang namanya uang SKS. Jadi kalau teman-teman ngambil berapa ya? Ngambil 20 SKS, tinggal dikalikan aja. SPP 500.000 plus kalau sosial lima neura itu 60.000 dikali 20 SKS, misalkan 1,2 atau 1,7 per semester seperti itu. Dan berat karena lihat orang tua saat itu juga aduh kayaknya nggak mampu deh. Dan saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah gimana caranya saya bisa
mendapatkan kesempatan ini dan saya akan gunakan sebaik-baiknya. Akhirnya pagi di hari pengumuman itu saya minta izin ke guru itu untuk ke UGM saat itu. Saya ngajak Dina waktu itu karena saya nggak punya motor saat itu. Jadi saya ngajak Dina karena Dina punya motor, jadi saya ajak untuk ke UGM mengantar saya untuk melihat pengumuman. Sebenarnya pengumuman itu sudah bisa dilihat online. Tapi nggak tahu kenapa sejak pagi saya nggak bisa membuka pengumuman itu secara online baik di warnet ataupun di sekolah seperti itu. Jadi saya waktu itu langsung ke UGM. Dan di UGM pun juga nggak ada pengumumannya, nggak ada pengumuman yang tertempel. Dan waktu itu saya harus ke Fakultas Geografi. Jadi di sana dulu ada warnet geografi gitu kan. Jadi saya ke situ, saya ngenet di situ. Karena kalau kayak apa ya, kayak dokumen internal dari UGM tuh gampang banget diakses di lingkungan di internetnya UGM juga waktu itu. Waktu itu saya langsung buka websitenya UGM di warnet itu didampingi oleh Dina dan saya lihat dari atas sampai bawah gitu kan namanya. Dan saya langsung nyari nama yang paling pendek karena nama saya hanya Setiawan, jadi lebih enak gitu loh kalau dibacanya. Jadi langsung nggak surut gitu kan, ke bawah scroll gitu. Eh, Alhamdulillah men, nama saya ada dan saya langsung lihat program studinya. Jangan-jangan ini Setiawan lain karena nama Setiawan itu sangat pasaran kan, jangan Setiawan yang lain gitu kan. Oke, akhirnya saya geser, memang jadi ilmu hubungan internasional. Jadi kayak wow, kayak dapat durian runtuh saat itu, bener-bener saya nangis, terharu banget dan saya langsung sujud syukur di warnet itu dan saya teriak gitu, bener-bener malu sebenarnya di warnet teriak kan, karena saking happy-nya gitu loh, sangat-sangat bahagia bahwa saya waktu itu diterima di UGM lewat jalur prestasi akademik dan dapat beasiswa 8 semester. Jadi sama sekali tidak membayar biaya pendidikan selama di UGM seperti itu. Dan wow, pokoknya saat itu saya sangat bahagia. Saya setelah dapat pengumuman itu saya belum langsung apa namanya memberitahu kabar ini ke orang tua, jujur. Waktu itu pengen surprise aja. Tapi saya waktu itu cerita sama temen kalau saya keterima di UGM saat itu, teman rumah. Nah, dan malah orang tua saya itu taunya dari ibunya temanku itu gitu loh. Ibunya temanku kan bilang ke ibu bahwa anakmu masuk UGM yo gitu kan. Hah? Saya nggak tahu gitu. Kurang ibu saya nggak tahu kalau saya masuk UGM saat itu. Emang saya sengaja nggak cerita waktu itu, pengen bikin surprise aja. Karena waktu itu masih bulan Januari ya. Jadi ujian nasional belum. Itu masih setelah libur semesteran kayak gitu. Jadi saya bulan Januari tahun 2006 itu sudah diterima di UGM. Belum ujian sama sekali. Jadi saya masih harus menempuh satu semester sebenarnya di sekolah. Tapi saya udah keterima di UGM. Seneng banget karena saya belum lulus pun saya sudah punya calon univ impian saya gitu loh, udah keterima saat itu gitu loh, luar biasa saat itu. Nah, di balik cerita saya mendapatkan beasiswa itu, jadi di sekolah saya harus mempertahankan nilai-nilai saya harus aktif di organisasi, jadi saya pokoknya jadi siswa yang apa ya, menonjol dalam bidang akademik, organisasi dan sebagainya gitu loh. Waktu itu saya harus membagi waktu saya antara belajar, antara organisasi, antara main dan sebagainya. Bayangkan saya tuh sejak SMA itu kalau pulang udah malam terus. Jadi saya berangkat sekolah jam 6 pagi saya harus naik bus karena waktu itu tidak punya motor. Saya harus naik bus, saya jam 6, jam setengah 7 tuh udah sampai sekolah gitu loh. Pasti saya itu paling awal antara saya dan Mbak Ni namanya. Mbak Ni itu juga orangnya sangat disiplin banget, dia setiap jam 6:04, setengah 7 udah pasti udah ada di sekolah. Jadi antara aku ke dia pasti udah siapa yang duluan seperti itu. Jadi rutinitasnya sebenarnya seperti itu. Saya datang pagi dan saya pulang maghrib atau pulang jam 7 malam seperti itu. Karena saya berkegiatan teater, OSIS dan sebagainya. Jadi menguras waktu saya sekolah selesai jam 2, setelah itu saya organisasi. Kalaupun enggak organisasi, saya bisa nongkrong. Saya main-main sama teman-teman seperti itu. Karena saya nggak mau menghabiskan waktu SMA saya hanya pulang rumah, sekolah. Saya pengen main-main, pengen berekspor. Karena emang katanya dunia SMA itu dunia yang apa ya, dunia yang asik gitu loh. Emang asik sih, saya
kisah-kisah cinta, monyet, organisasi dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya akan sekalian memberikan tips-tips bagaimana menjadi apa ya, pribadi yang tetap bisa belajar, tetap main-main, tetap organisasi. Atau mungkin di video lain aja ya, tips-tipsnya. Mungkin video lain aja ya. Ini kan cerita tentang bagaimana saya masuk UGM. Jadi oke. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya dinyatakan lulus itu via website, itu saya diharuskan namanya registrasi atau registrasi ulang di UGM. Tapi waktu itu saya nggak tahu kenapa saya tidak mendapatkan informasi itu di websitenya. Atau mungkin saya miss membaca ya, mungkin tidak terbaca oleh saya. Jadi eh, saat itu ya karena saking excitednya ya udah bahagia aja, tanpa lupa bagaimana cara registrasinya dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata itu selang 2 minggu atau 3 minggu kita tuh harus melakukan registrasi untuk para penerima beasiswa itu. Dan saya baru tahu, jadi deadline-nya hari Jumat. Saya baru tahu untuk melakukan registrasi itu hari Kamis saat itu. Itu saya dapat informasi itu bukan dari sekolah. Jujur sama sekali waktu itu sekolah nggak memfasilitasi saya dalam hal informasi seperti itu. Tapi saya tetap berterima kasih sama sekolah karena sekolah telah merekomendasikan saya. Informasi berkaitan dengan jadwal-jadwal itu sama sekali sekolah itu kayak nggak, sama sekali nggak memberikan informasi sama sekali, dan saya nggak kesel juga saat itu. Sedikit kesel lah. Karena saya nggak dapat informasi, saya hampir telat untuk melakukan registrasi ulang. Hamin 1. Oke, bayangkan tuh. Padahal dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan itu banyak sekali. Dan hari Jumat itu dan sore itu aku tahu bahwa besok Jumat itu registrasi ulang hari terakhir itu dari teman saya yang lolos ke UGM melalui jalur lulusan bakat skolastik. Jadi bakat skolastik itu orang-orang pinter tapi sedikit kaya. Kaya seperti itu. Seperti itu. Akhirnya ya udah, sore itu aku udah kaget, gelagapan, udah takut. Kalau saya nggak tidak registrasi ulang, berarti saya dinyatakan mundurkan diri untuk mendapatkan beasiswa itu, dan peluang saya untuk kuliah di UGM sirna sudah. Waktu itu mau nangis juga, ini data-data dokumen-dokumennya gimana mau cari gini. Akhirnya ya udah, saya yakin aja pada Allah. Ya Allah, kalau ini masih jadi rezeki saya akan melakukannya, saya akan melakukan persiapan ini dengan baik dan pasti saya pun bisa melakukannya. Oke, sore itu salah satu syaratnya adalah foto. Jadi saya belum punya foto waktu itu. Saya akhirnya meminta tolong adik kelas saya yang HP-nya sudah ada kameranya. Walaupun saat itu masih VGA ya, masih belum kayak sekarang 20 mega megapiksel kayak. Dulu tuh masih VGA handphone itu untuk kameranya. Tapi ya udah, yang penting ada gambar itu aja. Foto di belakang foto di belakang masjid sekolah, saya difoto sama di kelas itu, dan saya bilang tolong di-printkan ya, please banget, saya waktu itu minta banget. Oke, akhirnya di-printkan sama dia, pagi-pagi udah kasih saya. Dan untuk persiapan dokumen lainnya kayak gaji dan sebagainya, saya bilang sama bapak untuk segera mencarinya di pagi hari. Jadi bapak waktu itu siang itu ke sekolah untuk ngasih dokumen-dokumen itu, dan dokumen-dokumen lainnya udah saya siapkan di pagi hari juga itu. Jadi setelah Jumatan saya lagi-lagi diantar Dina waktu itu untuk melakukan registrasi ulang juga di UGM, dan alhamdulillah sudah mendapatkan surat keterangan bahwa saya telah melakukan registrasi ulang seperti itu. Dan rasanya maces men, hanya punya waktu 1 malam untuk mempersiapkan dokumen, dan kalau saya benar-benar miss informasi itu dan tidak ada informasi dari kawan saya itu, jadi terima kasih teman saya namanya Satrio waktu itu, dengan informasi itu mungkin saya udah nggak bisa kuliah lagi di UGM dan saya melepaskan kesempatan dapat beasiswa waktu itu. Pokoknya drama lah untuk itu, menurut drama banget. Oke, akhirnya setelah itu ya udah tenang, dia dapatkan surat itu, dan benar-benar sejak itu saya tidak membayar sama sekali. Sampai registrasi pun saya tidak membayar. Harusnya kan diminta untuk bayar 300.000 untuk bayar kayak apa ya, kayak ospek kampus dan bayar jasa alma mater sebagainya. Tapi katanya saya tidak harus bayar, tinggal menunjukkan. Jadi di dalam kertas yang saya dapat ketika saya registrasi ulang itu udah saya dicap bahwa saya terima beasiswa seperti itu. Jadi sesuai dengan bayar. Nah, oke. Selama 8 semester itu memang saya sama sekali tidak membayar biaya pendidikan. Lagi-lagi
Tapi saya juga tidak bisa lagi untuk mengajukan beasiswa-beasiswa lain seperti itu, kayak beasiswa PPA, BBM, Tanoto dan sebagainya. Jadi kalau di UGM itu kalau sudah memegang satu beasiswa, terutama dari UGM, terus kita dilarang untuk mengajukan beasiswa yang lain. Oke. Walaupun memang biaya pendidikan saya di cover semua oleh UGM, tapi operasional kuliah itu juga tinggi sekali. Jadi waktu itu rasanya juga pingin sih ngajuin beasiswa lagi, apa rakus saja ya, udah dapat beasiswa, udah dapat pendidikan, pengen lagi dapat beasiswa lain. Karena kalau dihitung-hitung beasiswa yang lain tuh kayak Tanoto Foundation, kayak BBM, BPA itu gede juga beasiswanya, kayak tergiur itu. Seperti itu. Tapi untuk menyiasati untuk apa namanya, untuk membayar atau membiayai operasional saya selama saya kuliah di UGM itu, saya harus kerja waktu saya jadi tutor seperti itu. Jadi mungkin ini dulu aja ya, sedikit cerita mengenai bagaimana saya bisa masuk ke UGM tanpa tes, tanpa biaya pendidikan sama sekali. Jadi siapa bilang kalau masuk UGM itu susah? Ternyata mudah gitu loh. Mudah masuknya ya, dalam artian perjuangan di belakangnya juga susah seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Walaupun ini cerita jadul ya, cerita tahun 2006. Mungkin kalau sekarang udah berbeda lagi sistemnya. Tapi saya hanya ingin berbagi aja pengalaman saya bagaimana mendapatkan beasiswa di UGM seperti itu. Dan maaf juga mungkin ini ceritanya terlalu basi dan terlalu tidak keren mungkin ya. Karena mungkin ini hanya beasiswa di dalam negeri. Karena banyak teman-teman itu sudah cerita tentang beasiswa di luar negeri. Ya nggak apa-apa gitu loh. Semua orang punya cerita masing-masing, semua orang punya jalan masing-masing. Seperti itu. Buat pesan saya buat teman-teman yang mungkin merasa dia pengen kuliah, punya potensi akademik yang bagus, namun tidak memiliki biaya yang cukup, gitu ya, bisa mencoba program-program beasiswa yang ditawarkan oleh kampus-kampus ternama di UGM. Salah satunya adalah program seperti saya. Oh ya, program saya ini yang apply adalah ribuan, tapi yang diterima hanya 63 orang. Seperti itu. Dan saya salah satu dari bagian dari 63 orang terpilih tersebut. Jadi itu sedikit informasi yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan stay positif. Bye.